Salam, saya Pendeta Diding Daya Karawahen STH yang bertugas di Cares GKI Roman Hulu akan membawa kita bersama di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-54 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji, syukur, serta hormat kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus atas perkenanan Tuhan bagi kehidupan kami untuk kembali bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami agar kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya pasalnya ke-54 ayat yang pertama sampai yang ke-13 yang dengan judul perikop Perjanjian Damai dengan Sion. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil kau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan merhardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Amin. Ibu Bapa, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh kasih Allah itu teramat besar dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang manusia selalu berdosa di hadapan Allah, tetapi Ia selalu mencurahkan kebaikannya. Seperti yang tengah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka harus menanggung perbuatan mereka terhadap Allah dengan menerima hukuman atas segala sesuatu yang menimpa kehidupan mereka. Akan tetapi Allah tetap menjanjikan pemulihan atas bangsa Israel dari keterpurukannya. Seperti kota Yerusalem itu akan dibangun kembali dengan batu-batu pilihan yang akan menjadikan kota itu indah dan kokoh. Kemudian umat Israel memperoleh kembali hak dan kewajibannya sebagai umat Allah, dan juga mereka akan kembali ke tanah perjanjian dan berkembang kembali menjadi bangsa yang besar. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, begitu setianya Allah kepada kita, dan bahkan Ia membuktikannya pada kita bahwa kasih-Nya tidak akan pernah berubah bagi kita sebagai umat-Nya. Sebab terkadang kita umat manusialah yang tidak bisa setia
baik di dalam perkataan dan perbuatan kita terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Maka dari itulah Allah selalu mengasihani kita sebagai orang yang berdosa ini, sehingga boleh menerima kemurahannya. Seperti bangsa Israel tadi, walaupun perbuatan mereka tercela di hadapan Allah, Allah tetap mengulurkan tangannya kepada umatnya ketika mereka diliputi oleh kesesakan dan keputusasaan. Ini bisa dikatakan bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam perjalanan kehidupan kita manusia. Karena apapun tantangan maupun rintangan yang dihadapi, tetap percaya bahwa Allah dan memelihara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan bisa terjadi pada bangsa Israel. Dan juga pemulihan itu pun pasti bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Asalkan kita tetap menaruh harapan yang pasti di dalam Tuhan. Sebab setiap hati yang bersedih pasti akan dihiburkan, setiap jiwa yang berputus asa akan dikuatkan, dan juga setiap perkara yang dihadapi akan terselesaikan jikalau kita tetap setia kepadanya serta memegang teguh janjinya. Mari arahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Walaupun kita memang manusia yang berdosa di hadapannya, setidaknya kita juga merespon kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan melakukan apa yang berkenan kepada Allah dan demi keagungan namanya. Semoga melalui kebenaran firman Tuhan ini kita semakin diberkati dan semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun di situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami sekalian sebagai umat-Mu yang percaya kepadamu, sehingga kami tetap sehat, tetap kuat tanpa kurang suatu apapun, dapat melaksanakan tugas dan aktivitas kami, karena Tuhanlah menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami semua. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh difirmankan bagi kami semua, sehingga mengajak hati kami dan juga pikiran kami untuk dapat bersama-sama menaruh harapan yang pasti di dalam Engkau ya Tuhan, sebagai penolong dan sebagai sobat yang sejati di dalam kehidupan kami bersama. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kesukacitaan, damai sejahtera serta berkat di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, mari Engkau memberkati seluruh jemaat kami, setiap pelayan-pelayan Tuhan, dan setiap orang yang boleh mencurahkan semuanya di dalam kehidupannya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja. Mari Tuhan terus lingkupi kami dan naungilah hati kami, agar hati kami pun senantiasa tetap taat dan setia untuk hidup bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau pun hidup di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Inilah seru doa kami yang kami naikkan seluruhnya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.